Halo pemirsa Davika TV, berjumpa kembali bersama saya Biwan Suwardi yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Berita Sepekan, sajian berita update terpercaya. Ya pemirsa, di sorotan yang pertama, DPD PDI Perjuangan Lampung resmi menyerahkan surat rekomendasi B1 KWK, calon kepala daerah kabupaten kota seprovinsi Lampung, untuk menuju pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Penyerahan surat rekomendasi yang dilakukan di kantor DPD PDIP Lampung ini dihadiri 14 calon bupati wali kota se-Lampung pada Rabu 28 Agustus 2024. DPD PDI Perjuangan Lampung resmi menyerahkan surat rekomendasi B1 KWK, calon kepala daerah kabupaten kota se-Lampung, untuk menuju pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Penyerahan surat rekomendasi yang dilakukan di kantor DPD PDI Lampung ini dihadiri 14 calon bupati, wali kota se-Lampung, dihadiri 14 calon bupati atau wali kota se-Lampung, Rabu 28 Agustus 2024. Adapun satu daerah yang belum dilakukan penyerahan B1 KWK, yakni calon wali kota Bandar Lampung. Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin, mengatakan setelah B1 KWK ditetapkan DPP, maka seluruh pengurus DPC wajib membantu kemenangan calon yang sudah direkomendasikan. Ia menambahkan, pihaknya akan memerintahkan pengurus DPD untuk turun membantu pemenangan masing-masing calon kepala daerah yang diusung. Kibarkan bendera partai, DPC jangan merasa diri kita paling hebat. Kemenangan adalah hasil gotong royong bersama. Ketua Bapilu DPD PDI Lampung, Umar Ahmad, mengatakan, alasan pihaknya memberikan rekomendasi ke para calon kepala daerah ditentukan faktor elektabilitas dan peluang kemenangan. Umar Ahmad menambahkan, khususnya Kabupaten Lampung Tengah, pasangan Bacalon Bupati dan Bacalon Wakil Bupati Ardhito Wijaya dan Komang Koheri sangat optimis pasangan ini akan mampu memajukan Lampung Tengah. Pimpinan daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung membagikan 14 B1 KWK yang akan digunakan oleh pasangan calon di 14 kabupaten kota untuk didaftarkan di KPU, minus Bandar Lampung dan untuk Gubernur Lampung. Nah, ini khusus Lampung Tengah. Dewan Pimpinan Pusat Partai telah memutuskan dari hasil pertimbangan yang terbaik mengusulkan untuk Dr. Ardhito Wijaya dan Pak Komang Koheri untuk menjadi bupati di Kabupaten Lampung Tengah. Sekaligus juga kita memohonkan doa seluruh warga masyarakat Lampung Tengah untuk menerima persembahan yang disampaikan oleh PDI Perjuangan ini untuk kemenangan di Lampung Tengah, untuk kemajuan Lampung Tengah, untuk kebesaran Lampung Tengah, untuk kejayaan Lampung Tengah. Sehingga walaupun situasi ini juga kita lihat bahwa PDI Perjuangan ini hanya mengusung sendiri, tetapi kami yakin bahwa PDI Perjuangan di Kabupaten Lampung Tengah akan mendapatkan banyak teman dari seluruh warga masyarakat dan rakyat Kabupaten Lampung Tengah. Saya kira itu, dan keseluruhan dari 14 kabupaten kota sudah kami bagikan dan sudah dibawa oleh pasangan calon dan Dewan Pimpinan Cabang untuk didaftarkan, diamankan di KPU dan dimenangkan di rakyatnya nanti. Ya. Kabarnya kita akan mengusung Pak Arinal Pak Sutono sebagai cagup. Sampai dengan hari ini saya belum menerima berkas B1 KWK yang disampaikan oleh DPP, oleh karenanya kita juga belum bisa mengumumkan itu. Sudah ada pembahasan terkait pasangan partai yang sama sebelumnya? Sejak awal secara personal memang Pak Arinal dan Pak Sutono sering melakukan komunikasi, dan kami memang ditugaskan untuk melakukan komunikasi kepada siapapun yang tadinya meniatkan diri untuk menjadi calon gubernur. Apakah kita akan mengusung calon sendiri untuk
Pilgub ini atau gimana? Dewan Pimpinan Pusat sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan. Dari Bandar Lampung, jurnalis Davika TV mengabarkan. Yo, izin Pak semuanya. 1, 2, 3. Pemirsa, di berita selanjutnya berdasarkan pengalaman pemilu legislatif 2024 yang diduga marak dengan berbagai pelanggaran seperti politik uang dan ketidaknetralan ASN, Bawaslu tidak ingin kecolongan lagi dalam pilkada tahun ini, terutama di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bawaslu berharap masyarakat tidak segan memberikan informasi awal dengan menghubungi Bawaslu setempat melalui kontak yang telah disiapkan. Netralitas aparatur sipil negara dan praktik politik uang menjadi ancaman dalam Pilkada Tulang Bawang Barat. Berdasarkan pengalaman pemilu legislatif 2024 yang diduga marak dengan berbagai pelanggaran seperti politik uang dan tidak kenetralan ASN, Bawaslu tidak ingin kecolongan lagi dalam Pilkada tahun ini, terutama di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bawaslu Lampung mengakui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu pada pemilu sebelumnya di tengah masyarakat. Namun, akibat minimnya informasi dan laporan yang diterima, pelanggaran tersebut tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu. Hal ini disampaikan oleh Badrul Munir, selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Lampung, usai membuka acara sosialisasi pengawasan pilkada yang digelar Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Kamis 22 Agustus kemarin. Badrul Munir berharap masyarakat tidak segan memberikan informasi awal dengan menghubungi Bawaslu setempat melalui kontak yang telah disediakan seperti email dan nomor telepon. Bawaslu menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor serta akan menindak tegas pelanggar pemilu. Dan material. Bang, belajar dari pengalaman pemilu yang lalu, potensi kecurangan apa yang bisa terjadi di daerah Tulang Bawang Barat? Kami sudah menyusun potensi kerawanan di Provinsi Lampung, ada beberapa indikator. Yang pertama, money politik masih ada di Provinsi Lampung, ada netralitas ASN, nah terus masih juga banyak indikator-indikator yang masuk di Provinsi Lampung terkait potensi kecurangan tersebut. Yakinkan kepada peserta pemilu, masyarakat dan sebagainya komitmen Bawaslu untuk mengawal pengawasan ini. Ya, kalau Bawaslu berkomitmen mengawal proses demokrasi, proses pemilihan kepala daerah ini dengan mengajak masyarakat pada pengawasan nanti, proses-proses pengawasan seperti hari ini kami mengajak masyarakat UKP untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan tahapan pemilihan ini. Jadi masyarakat hari ini itu tidak perlu bingung, tidak perlu takut kalau memang ada dugaan pelanggaran. Karena sekarang sudah ada kanal informasi awal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menginformasikan ketika ada dugaan pelanggaran, dan nanti yang akan melakukan penelusuran dan investigasi itu petugas pengawas pemilu kami. Jadi masyarakat sudah tidak perlu ragu ketika ingin memberikan informasi terkait ada dugaan pelanggaran di pemilihan kepala daerah ini. Identitas pelapor misalnya? Kalau itu tidak perlu identitas pelapor, ini cuma informasi awal. Seumpama ini ada kegiatan yang itu diduga ada pelanggaran, tinggal di videokan, videonya kirim ke kami, biar nanti kami yang melakukan penelusuran memenuhi syarat formil dan material. Tentunya tidak akan bisa maksimal kerja pengawas pemilu ketika memang tidak ada partisipasi dari masyarakat, karena jumlah kami kan terbatas. Makanya kita mengajak seluruh masyarakat, KP, stakeholder untuk juga ikut mengawasi proses-proses pemilihan kepala daerah di kabupaten masing-masing. Dari Tulang Bawang Barat, Ahmad Sobirin, Davika TV melaporkan. Pemirsa, pada tahun ini pemerintah Pekon Mekarjaya, Kecamatan Gedung Surian, Lampung Barat membagikan 30.000 bibit ikan nila beserta pakan kepada 4 kelompok masyarakat. Guna mendukung program ketahanan pangan, pemilihan ikan nila dalam PKP, yaitu selain pertumbuhan yang cepat, ikan yang banyak dibudidayakan di wilayah setempat ini juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi.
Pada tahun ini, pemerintah Pekon Mekarjaya, Kecamatan Gedung Surian, Lampung Barat, membagikan 30.000 bibit ikan nila beserta pakan kepada 4 kelompok masyarakat guna mendukung program ketahanan pangan. Pemilihan ikan nila dalam PKP yaitu selain pertumbuhan yang cepat, ikan yang banyak dibudidayakan di wilayah setempat ini juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Selain ikan, Pekon Mekarjaya juga telah merealisasikan bantuan 26 ekor kambing kepada warga dan akan disediakan kandang koloni pada tahun mendatang. Rencananya pada September mendatang, masyarakat juga akan diberi bantuan ketahanan pangan tambahan berupa 300 ekor bebek untuk 3 kelompok wanita tani. Kepala desa setempat berharap seluruh program ketahanan pangan yang telah direalisasikan mampu meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat maupun lumbung pangan desa, sekaligus dapat mengembangkan taraf perekonomian warga. Ya, alhamdulillah tahun tahapan ini yang terrealisasi ini yaitu bibit ikan nila bersama peletnya, terus kambing beserta pakannya juga, terus ini bebek bersama pakannya juga, terus ya, untuk ini ada alpukat dengan Jamaika itu juga termasuk alhamdulillah mau direalisasikan di tahap-tahap sekarang ini. Terus jalan yang ambles itu bisa direalisasikan, terus jalan ini Jatisari, terus drainase udah selesai, terus pagar posyandu Pura Utama udah selesai, terus paralisasi untuk pencegahan stunting air bersih dari gunung itu udah selesai juga. Mudah-mudahan kedepannya ini ya mungkin yang akan dilaksanakan beberapa minggu ini diantara bebek sama alpukat itu. Jadi yang realisasinya alhamdulillah semuanya direalisasikan di tahapan 3 ini terakhir ini gitu Pak. Untuk pekerja itu harapan saya lebih baik, lebih masyarakatnya edukasi dengan budidaya ikan yang bagus, dan apa yang dikasih dengan pemerintah itu mudah-mudahan diterima dengan baik. Pada tahun ini juga pemerintah Pekon akan memperbaiki jalan amblas di Pemangku Pura Mulia melalui dana desa tahap ketiga. Akses upaya yang rusak diterjang banjir ini kini hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Sementara kerusakan jembatan penghubung Pekon Mekarjaya Pura Mekar terpaksa diswadayakan warga akibat tak kunjung diperbaiki pemerintah kabupaten. Kepala Desa Mekarjaya juga berencana akan memanfaatkan lokasi bangunan embung dari pemerintah provinsi di Pemangku Wanasari untuk membangun gedung serbaguna, budidaya ikan keramba, serta pengembangan potensi UMKM. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, Davika TV mengabarkan. Pemirsa, tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Berita Sepekan. Pemirsa, diusung 12 partai politik, pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Barat Parosil Mapsus dan Mat Hasnurin resmi mendaftar ke KPU pada hari kedua. Meski tidak ada kemungkinan paslon lain bisa mendaftar berdasarkan keputusan MK, KPU tetap membuka pendaftaran hingga waktu yang telah ditetapkan. Diusung 12 partai politik, pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Barat Parosil Mapsus dan Mat Hasnurin resmi mendaftar ke KPU pada hari kedua. Meski tak ada kemungkinan paslon lain bisa mendaftar berdasarkan keputusan MK, KPU tetap membuka pendaftaran hingga waktu yang telah ditetapkan. Didampingi ratusan kader, partai pengusung dan simpatisan, pasangan calon bupati dan wakil bupati Parosil Mapsus dan Mat Hasnurin resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU atau Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat.
Dalam pemilihan kepala daerah Lampung Barat periode 2024 sampai 2029, pasangan calon ini diusung 9 partai politik, diantaranya PDIP, Demokrat, PKS, Nasdem, Gerindra, PAN, Golkar, PSI, dan PKB. Mantan Bupati Lampung Barat dan wakilnya periode 2017 sampai 2022 ini juga mendapat dukungan 3 partai antara lain Perindo, PPP, dan Partai Buruh. Penyerahan berkas pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati ke KPU diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPC Demokrat Sutikno, yang juga merupakan partai pengusung Parosil Mapsus, Mathas Nurin. Dalam pidatonya, Parosil berharap berkas persyaratan yang diberi telah lengkap, sehingga ia dan pasangannya dapat menjadi calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat periode 2024 sampai 2029. Ia juga berharap pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 27 November mendatang mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Harapan kami, berkas yang kami serahkan tadi lengkap, memenuhi syarat, sehingganya tepat tanggal 22 September nanti kami bisa ditetapkan menjadi calon tetap Bupati Lampung Barat dan juga calon tetap Wakil Bupati Lampung Barat yang berhak untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lampung Barat tahun 2024, tepatnya tanggal 27 November. Dan tentu kita ingin menciptakan partisipatif daripada pemilih yang setinggi-tingginya. Sementara, Ketua KPU Lampung Barat menjelaskan, hingga hari kedua baru terdapat 1 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar. Mengacu kepada keputusan MK berdasarkan presentasi 10% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, sudah tak ada lagi bakal pasangan calon yang bisa mendaftar. Memang sejauh ini belum ada informasi ataupun komunikasi yang diterima oleh tim di KPU siapa yang akan mendaftar selanjutnya. Apakah masih memungkinkan mengacu kepada putusan MK untuk ada calon lain yang bisa maju mendaftarkan diri? Ya, kalau sejauh itu kalau kita lihat presentasi suara memang tidak memungkinkan ya. Tetapi tetap kita melihat nanti bagaimana besok, kemungkinan kalaupun baru 1 akan tetap kita buka perpanjangan selama 3 hari. Hingga saat ini, pilkada di bumi skala berhak berpotensi melawan kota kosong. Meski begitu, KPU Lampung Barat tetap akan membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati hingga batas waktu yang telah ditentukan. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, Davika TV mengabarkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan BIMTEK penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang diadakan oleh bagian organisasi Kabupaten Lampung Tengah dan dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Dr. Andes Eko Dian Susanto mewakili Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Bapak Ibu hadirin, marilah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan bimbingan teknik penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang diadakan oleh bagian organisasi Kabupaten Lampung Tengah dan dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Dr. Andes Eko Dian Susanto mewakili Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad bertempat di Hotel BBC Bandar Jaya Kamis 29 Agustus 2024. Dalam laporannya, Kepala Bagian Organisasi Andika Triansa mengatakan tujuan kegiatan bimbingan teknis penyusunan LAKIP tahun 2024 adalah agar peserta BIMTEK mendapat keseragaman, pemahaman, dan dapat meningkatkan kompetensi mengenai konsep penyusunan LAKIP dan teknis penyusunan LAKIP. Andika menjelaskan jumlah peserta yang ikut dalam bimbingan teknis penyusunan LAKIP tahun 2024 sebanyak 92 orang yang berasal dari dinas, badan, bagian, dan kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Dengan terlaksananya bimbingan teknis penyusunan LAKIP, Andika berharap
Hal ini dapat meningkatkan kualitas dokumen lakip kabupaten dan perangkat daerah, sehingga target nilai pelaporan kinerja pada penilaian sakip oleh Kemenpan RB dapat meningkat. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas dokumen lakip kabupaten dan perangkat daerah, sehingga target nilai laporan kinerja pada penilaian sakip oleh Kemenpan RB dapat meningkat. 4. Melalui waktu dan tempat pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan lakip tahun 2024 bertempat di Hotel BBC Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah selama 1 hari kerja, tanggal 29 Agustus 2024. 5. Peserta bimbingan teknis penyusunan lakip tahun 2024 berjumlah 92 orang yang berasal dari dinas, badan, bagian kecamatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Dr. Eko Dian Susanto mewakili Bupati Lampung Tengah dalam sambutannya mengatakan bahwa lakip merupakan produk akhir sakip yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Eko Dian Susanto minta kepada setiap organisasi perangkat daerah diwajibkan menyampaikan lakip paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran akhir. Mengingat, dijelaskan Eko, BIMTEK ini juga merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Untuk itu, Eko berharap kepada peserta yang ikut dalam BIMTEK ini dapat memberikan ilmunya yang didapat kepada rekan yang lain. Tujuannya, bila ada yang berhalangan hadir saat bertugas, dapat dikerjakan dengan yang lainnya. Kalau yang sudah ikut ini, nanti harus punya kewajiban ngajar-ngajarin temannya juga, ya. Jangan enggak, karena yang sangat disayangkan sering OPD itu sangat tergantung pada seseorang. Kalau orang itu nggak berangkat, nggak masuk, akhirnya terjadi kebincangan, ada sebuah kegiatan yang nggak bisa jalan. Nah, hal yang sekarang ini ditekankan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini, sekarang kompetensi itu hukumnya wajib. Jadi nggak apa-apa berganti-ganti, tapi nanti harus informasikan ke kawannya yang lain yang sering bantu ataupun ke sekretaris dinas biar nyambung juga dalam sekolah OPD itu. Dari Lampung Tengah, jurnalis Dapika TV Hana Hairunisa mengabarkan. Naik menjadi 30%. Nah, tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Berita Sepekan. Pemirsa, nasib naas dialami Ferianto, seorang warga Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, saat mencari rumput untuk pakan ternak bersama ayahnya di area sungai. Tiba-tiba diserang seekor buaya muara. Meski sempat melawan dan terlepas, namun Ferianto mengalami luka robek di bagian kaki sehingga mendapatkan beberapa jahitan. Nasib naas dialami Ferianto, seorang warga Desa Bumi Restu, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, saat mencari rumput untuk pakan ternak bersama ayahnya di area sungai. Tiba-tiba ia diserang seekor buaya muara. Meski sempat melawan dan terlepas dari gigitan buaya muara tersebut, namun Ferianto mengalami luka robek di bagian kaki sehingga mendapat beberapa jahitan. Posisinya itu lagi nyari rumput, nyari kangkung itu di sungai. Nah tiba-tiba itu digigit itunya kaki saya itu. Saya itu ngelemparin sabit kayak gitu. Itu lari buayanya itu. Belum kelihatan soalnya airnya dalam segini. Oh, airnya dalam. Ditolongin bapak. Oh, ditolong bapak. Iya. Ditarik apa seperti apa? Ditarik. Nolongnya seperti apa? Saya minta tolong, terus bapak itu ikut ke dalam air, langsung ditarik tangan saya itu, tarik naik. Warga yang mulai dibuat resah dengan kemunculan buaya muara tersebut akhirnya berkoordinasi dengan pihak terkait
untuk menghindari adanya korban lainnya. Dari Lampung Selatan, Jupri, Davika TV mengabarkan. Masih banyak perumpung yang tinggi-tinggi. Pemirsa, Bupati Raden Adipati Surya bersama Kapolres dan Dandim 0427 Waikanan memimpin apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Krakatau tahun 2024 di lapangan Korpri Pemda setempat. Apel besar yang diikuti Polri, TNI, Satpol PP beserta perangkat keamanan lainnya ini dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Bupati Raden Adipati Surya bersama Kapolres dan Dandim 0427 Waikanan memimpin apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Krakatau tahun 2024 di lapangan Kopri Pemkab setempat. Apel besar yang diikuti Polri, TNI, Satpol PP beserta perangkat keamanan lainnya ini dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kesiapan dan komitmen bersama dalam menghadapi tugas besar yang telah diamanahkan kepada semua jajaran dalam mengawal proses berdemokrasi, khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Dari data KPU Waikanan menunjukkan bahwa sejumlah DPS untuk Pilkada 2024 total keseluruhan mencapai 346.322 orang. Dengan jumlah TPS yang akan digunakan adalah sebanyak 711 TPS. Angka ini menggambarkan betapa pentingnya koordinasi yang solid antar berbagai pihak untuk memastikan setiap proses pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Adipati mengajak pihak terkait untuk memperkuat sinergi baik antara TNI, Polri, KPU, Bawaslu, serta semua pihak untuk menciptakan suasana yang kondusif dan juga aman bagi seluruh pemilih. Selain itu, pada apel tersebut, Bupati Adipati juga berpesan kepada seluruh jajaran TNI, Polri, ASN agar menjaga netralitas, tidak ikut dalam politik praktis, dan tidak memihak kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati sesuai dengan ketentuan perundangan. Adipati juga berpesan kepada anggota TNI, Polri, dan Gakumdu segera dan terus kenali, cari, temukan, dan netralisir segala potensi kerawanan pemilu dan kampanye hitam yang semakin banyak tersebar saat ini. Adipati juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 nanti dan ikut serta mengampanyekan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas. Ini kita melakukan gelar apel Mantap Praja dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah 27 November tahun 2024, baik untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dan bupati. Hari ini kita melaksanakan gelar pasukan. Jadi kita mau lihat kesiapan kita dalam pengamanan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Jadi kita lihat beberapa pasukan sudah disampaikan. Tadi ada pasukan dari TNI, ada pasukan dari Polri, kemudian nanti kita juga akan membantu juga Pol PP dan sebagainya, kemudian kesehatan segala macam. Saya lihat sih kesiapan kita di Kabupaten Waikanan, insya Allah kita siap. Dan nggak ada pilihan buat kita di Waikanan ini untuk tidak mensukseskan pemilihan kepala daerah. Pesan saya adalah yang pertama, tentu mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Kalaupun ada beda pilihan, itu hal yang biasa. Tapi persatuan dan kesatuan itu yang paling utama. Kedua, datang ke TPS pada saat 27 November tahun 2024 nanti bagi para seluruh masyarakat itu tadi. Yang ketiga, baik buruknya pemilihan kepala daerah ini tergantung dengan satu adalah kita pemerintah daerah, kemudian jajaran Forkopimda, kedua ini adalah penyelenggara dan pengawas, yang ketiga masyarakat, yang keempat adalah paslon. Kalau kita semua ini bisa jaga semua kondisi dunia ini, akan aman nantinya. Itu mungkin. Dari Waikanan, Jaka Anggeri, Davika TV mengabarkan. Demikianlah informasi yang tersedia pada pekan ini. Tetap nantikan terus informasi update dan terpercaya lainnya hanya di Davika TV. Saya Bian Suwardi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.